Tidak boleh ada pemerintah dalam pemerintah. Tidak boleh ada mafia dalam pemerintahan. Tidak boleh ada orang pinter yang berada di dalam pemerintahan merasa dia bisa mengakali pemimpin politik, mengakali rakyat. Karena saya memperhatikan ada. Presiden Prabowo dalam acara pemusnahan barang bukti narkoba 214 ton lebih di lapangan Bayangkara, Jakarta, Rabu tanggal 29 Oktober lalu, menegaskan, tidak boleh ada pemerintah dalam pemerintahan, tidak boleh ada mafia dalam pemerintahan, tidak boleh ada orang pintar yang berada di dalam pemerintahan merasa dia bisa mengakali pemimpin politik, mengakali rakyat. Pernyataan itu terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya mengandung makna yang sangat dalam dan berbahaya. Karena di balik tata negara yang tampak rapi, bisa tersembunyi, shadow government, pemerintahan bayangan yang bekerja tanpa mandat rakyat, tanpa pengawasan konstitusi, namun mengendalikan arah kebijakan negara dari balik layar. Shadow government bukanlah fiksi. Ia tumbuh ketika lembaga negara berjalan tanpa akuntabilitas, ketika keputusan hukum bisa direkayasa, dan ketika aparat birokrasi atau keuangan negara digunakan bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu. Di Indonesia, bentuknya bisa sangat halus, lembaga-lembaga yang dibentuk dengan peraturan menteri, bukan undang-undang, namun memegang kekuasaan luar biasa atas aset dan harta warga negara. Salah satu contohnya adalah Satgas BLBI dan KPKN-LDJKN, yang menafsirkan kewenangan seolah-olah mereka memiliki kekuatan di atas putusan pengadilan. Kisah ini bermula dari Bank Sentris Internasional, sebuah bank swasta nasional yang diseret dalam pusaran kebijakan moneter era krisis 1998. Padahal, berdasarkan audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan BPK tahun 2000, Bank Sentris tidak menerima Rp1 pun dana BLBI. Namun entah mengapa, nama bank ini tetap dimasukkan dalam daftar bank bermasalah dan kemudian dilikuidasi. Disinilah muncul istilah bank dalam bank, karena ternyata ada transaksi dan keputusan yang tidak pernah disahkan secara hukum, namun tetap dijalankan melalui jaringan di dalam Bank Indonesia dan BPPN. Sebuah struktur paralel yang beroperasi seolah-olah sah, padahal tidak pernah melalui mekanisme hukum yang benar. Satgas BLBI, eksekutor tanpa legitimasi. 2 dekade berlalu, negara membentuk Satgas BLBI melalui Kepres nomor 6/2021. Namun Satgas ini justru memperlihatkan wajah paling terang dari pemerintah bayangan. Mereka menyita harta pribadi warga negara, termasuk Andri Tejadharma, pemegang saham Bank Sentris, tanpa dasar hukum yang sah, tanpa adanya perjanjian pengakuan utang APO, dan tanpa ia pernah tercatat dalam audit BPK sebagai penerima dana negara. Yang lebih ironis, tindakan itu justru dilakukan atas dasar surat internal dan tafsir sepihak dari Peraturan Menteri Keuangan PMK, bukan dari undang-undang. Padahal, Mahkamah Konstitusi tahun 2006 telah menegaskan, PMK tidak bisa dijadikan dasar untuk menyita atau menagih karena melanggar Undang-Undang PUPN. Namun shadow government tidak tunduk pada hukum. Mereka hanya tunduk pada jaringan kepentingan yang menopang kekuasaan mereka. Inilah wajah baru kekuasaan, ketika lembaga negara menggunakan wewenang yang tidak sah untuk mengatur harta rakyat. Ketika dokumen hukum dipalsukan, putusan Mahkamah Agung dimanipulasi, dan pejabat yang mengetahui penyimpangan justru memilih diam. Mereka semua menjadi bagian dari sistem yang lebih besar, sistem yang bekerja di bawah permukaan, tapi menentukan arah bangsa dari balik meja gelap. Pernyataan Presiden Prabowo tentang tidak boleh ada pemerintah dalam pemerintahan, bisa jadi merupakan sinyal bahwa era kekuasaan bayangan ini akan dibongkar sampai ke akarnya. Jika benar demikian, maka kasus Bank Sentris dan Satgas BLBI adalah batu uji paling penting. Apakah negara berani mengakui kesalahan? Apakah pemerintah berani menindak aparat yang selama ini bertindak di luar hukum? Ataukah shadow government masih terlalu kuat untuk disentuh? Shadow government bukan hanya soal konspirasi, ia adalah kenyataan struktural dari kekuasaan yang kehilangan arah moral dan hukum. Ketika lembaga negara bertindak tanpa dasar undang-undang, dan rakyat menjadi korban tanpa perlindungan, maka sesungguhnya kita tidak lagi berhadapan dengan pemerintahan rakyat, tapi dengan bayangannya. Dan bayangan itu perlahan sedang terbuka. Kini, rakyat menunggu langkah dan tindakan nyata Presiden Prabowo. Bukan sekadar pidato di atas mimbar. Prabowo harus benar-benar membongkar sampai ke akar-akarnya. Bisa dimulai dari kasus Bank Sentris Internasional dan Andri Tejadharma yang mengalami kezaliman selama 27 tahun ini. Bank Sentris ini tidak ada bukti sama sekali, dia obligor. Tidak pernah tanda tangan apapun terkait dengan dana BLBI. Tidak ada satu surat pun yang menyatakan dia menerima dana BLBI.
bahwa ada kriminal di sana, nah ini dibuka. Karena ternyata ya bank yang dimiliki oleh Pak Andre ini ada dana yang masuk. Dana yang masuk ini rekeningnya rekening palsu. Digunakan untuk dibagi-bagi ke orang lain. Nah ini yang harus dibuka. Jangan ada dana ini seolah-olah ini punyanya Pak Andre masuknya. Dan kalau itu ada masalah hukum, selesaikan. Gampang kok.